Akibat mabuk minum minuman keras, sopir angkot menabrak sejumlah warga di Pasar Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Kesal, sang sopir ugal-ugalan berusaha kabur hingga kembali menabrak pemotor dan ibu hamil. Angkotnya dirusak massa. Sejumlah warga terluka terjatuh menghantam aspal di depan Pasar Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Para korban ditabrak angkot jurusan Kalideres Serpong. Usai menabrak para korban, supir angkot tancap gas kembali menabrak sepeda motor serta seorang ibu hamil. Sejumlah korban dilarikan warga ke rumah sakit. Geram dengan ulah supir angkot yang berkendara ugal-ugalan, angkot pun dikepung dan dirusak massa. Supir angkot yang ditemukan dalam kondisi mabuk jadi bulan-bulanan warga. Truk tronton bermuatan batu split dievakuasi dari saluran air di Jalan Raya Lego, Kabupaten Tangerang. Badan truk bermuatan batu ini menimpa mobil pickup pengangkut ayam. Ratusan ekor ayam potong pun mati, sementara mobil pickup rusak parah. Kecelakaan terjadi saat supir truk melaju dari arah Kabupaten Bogor menuju ke Tangerang menepi di pinggir jalan. Supir tak melihat adanya saluran air hingga truk terguling menimpa mobil pickup. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, usai pecahkan rekor muri nasi tumpeng, viral puluhan nasi tumpeng dibuang menuai kritik warga. Bupati Karawang beralasan dari ribuan tumpeng hanya 30 yang dibuang karena sudah basi. Kesal karena mubazir, warga kecewa melihat puluhan tumpeng dibuang ke tong sampah. Video amatir ini pun viral di media sosial diprotes warganet. Orang teh bermodal kapanan bikin tumpeng. Sementara tumpeng yang layak konsumsi dibagikan ke masyarakat. Ini dapat tumpeng dari mana itu, Bu? Dari bapak itu, enggak. Satu tumpeng itu, Bu? Iya. Bawa kemana itu? Bu? Hah? Acara apa ini tadi? Acara ulang tahun Karawang. Ulang tahun Karawang. Iya. Ibu kebagian tumpeng nih, Bu? Iya. Panitia dan Dinas Kesehatan Karawang beralasan nasi tumpeng dibuang sebagai langkah preventif karena sudah basi. Panitia khawatir tumpeng basi berbahaya jika dikonsumsi warga. Terlebih dari 1.800 nasi tumpeng memecahkan rekor muri. Hanya 2% saja yang tidak layak konsumsi. Nah, sehingga kami tidak langsung bagikan. Kami simpan, setelah itu baru ada tim verifikasi dari Dinas Kesehatan. Dari 1.809 itu ada kurang lebih sekitar hanya 30-an yang memang tidak layak. Itu pun sebetulnya menurut Dinas Kesehatan yang tidak layak itu hanya nasinya saja. 1.800 nasi tumpeng ini untuk memecahkan rekor muri, memeriahkan hari ulang tahun Karawang ke-391, mayoritas buatan UMKM dan sumbangan berbagai badan usaha. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, meski libur panjang akhir pekan dan Maulid Nabi sudah berakhir, namun ternyata masih banyak warga yang baru akan berangkat berlibur. Di Stasiun Senen Jakarta Pusat masih diserbu calon penumpang. Stasiun Gambir Selasa pagi. Libur panjang akhir pekan sudah usai. 33.000 penumpang kereta dari berbagai daerah turun di Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir Selasa pagi. Namun meski libur panjang sudah usai, keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen masih ramai. Masih banyak warga yang justru baru akan berangkat liburan karena baru mendapat jatah libur kerja. Kakak mau kemana atau dari mana nih, Kak? Mau ke Kutarjo. Baru mau berangkat hari ini? Iya, mau berangkat hari ini. Oh, kenapa memilih berangkatnya hari ini, Kak? Long weekend-nya kan kemarin nih. Aku baru libur, Kak. Mas mau berangkat atau dari mana nih? Mau berangkat ke Surabaya, kemarin long weekend pulang dari Thailand, kerja di Jakarta. Sejak tanggal 13 hingga 17 September, 146.000 tiket kereta api terjual. Jumlah itu meliputi 64.000 penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen dengan 32 perjalanan kereta api jarak jauh. Dari Jakarta, Nisa Sahib dan Ahmad Putra, iNews melaporkan. Berikutnya, ayah pembunuh 4 anak kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan hari ini menjalani sidang vonis. Sebelumnya terdakwa dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Panca Darmansyah, pelaku pembunuhan terhadap 4 orang anak kandungnya di rumah kontrakan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, hari ini menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Panca dituntut hukuman mati oleh JPU lantaran secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan kepada 4 anak kandungnya secara sengaja dan terencana. Pembunuhan 4 orang bocah kakak beradik terjadi awal Desember 2023 lalu begitu mengejutkan. Pembunuhan terungkap setelah tetangga korban mencium bau tak sedap. Setelah diperiksa, 4 bocah ini ditemukan tewas terbaring di dalam kamar. Usai beraksi, Panca pun sempat berupaya bunuh diri namun gagal. Warga sebelumnya kerap mendengar cekcok antara Panca dan istrinya. Kepada polisi, Panca mengaku tega menghabisi 4 buah hatinya karena cemburu terhadap sang istri. Saat kejadian, sang istri sedang dirawat di rumah sakit akibat terluka parah usai dianiaya pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari persidangan, sudah ada Estra Ambarita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Estra, selamat siang. Apakah sidang hari ini sudah dimulai? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Saat ini persiapan menuju sidang lanjutan dari terdakwa Panca Darmansyah dalam kasus pembunuhan yang dilakukan terhadap 4 orang anaknya. Dan sidang ini digelar pukul 11 siang lewat, yang mana tadi sudah datang atau sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari kuasa hukum. Dan ini digelar di ruang utama atau dalam persiapan ini baru saja akan dimulai di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kalau kami lihat belum ada terdakwa, yang masih ada adalah dari kuasa hukum terdakwa. Untuk diketahui bahwa sebelumnya jaksa penuntut umum telah mendakwakan 3 poin yang memberatkan, yakni telah meninggalkan luka mendalam untuk istri dari terdakwa, kemudian juga telah melakukan KDRT, dan dianggap perbuatan dari terdakwa ini tidak berperi kemanusiaan ataupun keji. Dan untuk pasalnya yang dikenakan adalah pasal 340 atau yang didakwakan terkait pembunuhan berencana. Harapannya bahwa hari ini tentunya dari majelis hakim akan memberikan vonis ataupun putusan hakim yang berprinsip kepada keadilan. Kalau kita ketahui juga bahwa kasus ini bermula pada tahun 2023 silam, yang mana dari terdakwa ini menghabisi 4 orang anaknya atau menghabisi nyawa 4 orang anaknya. Ini dipicu lantaran cemburu atau api cemburu karena istri dari terdakwa ini menjalin hubungan dengan pria lain. Hal tersebut akhirnya membuat ia menghabisi ke-4 orang anaknya, dan ia beranggapan dengan menghabisi tersebut dari istri tersebut dapat melakukan hubungan leluasa dengan pria lain, yang kita ketahui juga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dari Panca Darmansyah dan akhirnya ditetapkan sebagai terdakwa. Kita akan nantikan bersama seperti apa nanti vonis dari majelis hakim hari ini karena persidangan baru saja akan dimulai. Demikian, kembali ke Anda Reza di studio. Dan kami masih akan terus menunggu informasi terkini dari Anda. Estra melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih. Pemirsa, polisi menetapkan Indra Septiarman sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Tersangka hingga kini masih diburu. Tersangka ternyata sering membeli gorengan pada korban. Setelah sepekan, polisi akhirnya menetapkan Indra Septiarman sebagai tersangka pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis 18 tahun penjual gorengan. Pria 28 tahun ini masih diburu polisi setelah terakhir dilihat warga di sebuah gubuk di Padang Kabau, Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Polisi sempat mengepung lokasi, namun Indra yang merupakan residivis kasus pencabulan kembali lolos. Di gubuk tersebut, polisi menemukan tas berisi KTP orang tua Indra. Indra menghilang sejak jasadnya ditemukan terkubur di daerah perbukitan sekitar 1 km dari rumahnya. Salah satu barang bukti baru berupa tas yang patut diduga kuat adalah milik tersangka. Dan hal tersebut juga sudah kami pastikan dengan keterangan saksi-saksi. Keluarga terpukul dengan kematian korban, terlebih ternyata tersangka pembunuhan sering membeli gorengan kepada korban. Namun korban diduga tidak mengenal pelaku. Kenal sama sekali. Tidak kenal sama sekali. Ya, tapi yang tersangkanya sering belanja, dagang di situ. Kadang-kadang dipanggil nianya goreng katanya. Setelah itu dia kan datang, namanya orang dia dagang kan, orang butuh kan dikasih gitu, datangin lah gitu kan. Iya. Berarti sering lewat tempat tongkrongan. Iya, sering lewat tempat tongkrongannya, sering lewat. Keluarga berharap pelaku ditangkap dan diganjar hukuman setimpal. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi,
melaporkan. Pemirsa, hari kedua dibuka untuk umum, kawasan Ibu Kota Nusantara ramai dikunjungi warga dari berbagai kota. Di IKN, pengunjung bisa menyaksikan proses pembangunan beragam gedung, termasuk melihat patung Garuda yang kini mulai berubah warna menjadi hijau. Kawasan Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah. Dibuka untuk umum sejak kemarin, ratusan warga antusias berkeliling IKN, menyaksikan progres pembangunan gedung, menikmati Taman Kusuma Bangsa, dan Plaza Seremoni. Pengunjung juga bisa melihat kemegahan patung Garuda yang bagian tengahnya kini mulai berubah warna menjadi hijau, seperti desain awal. Warna hijau dihasilkan dari proses oksidasi yang dipercepat dengan dipoles cairan asam. Sebenarnya patung yang dibuat dengan bahan kuningan ini akan berubah warna hijau secara alami dalam kurun waktu belasan tahun. Sebetulnya kalau proses oksidasi ini sejatinya membutuhkan waktu 15 tahun. Ya, ini sama sebetulnya dengan warna-warna hijau toska seperti di patung Liberty di Amerika Serikat. Nah ini untuk mempercepat proses itu maka oleh desainernya Pak Inyoman Nuarte ya itu ada proses oksidasi yang dilakukan dengan melakukan yang disebut dengan proses patina. Nah, proses patina itu mempercepat oksidasi dengan bantuan campuran beberapa asam. Sebelumnya, publik mempertanyakan tidak adanya warna hijau pada patung Garuda setelah selesai pembangunan pada Juli lalu. Padahal sesuai desain awal, patung karya Nyoman Nuarta ini disebut akan berwarna hijau, mirip seperti patung Garuda Wisnu Kencana di Bali. Dari IKN Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. 1 bulan lagi, para Menteri Kabinet Presiden Jokowi akan mengakhiri masa jabatan. Dalam rapat kerja terakhir dengan DPR, sejumlah menteri berpamitan sekaligus menitipkan beberapa PR yang harus diselesaikan pemerintah selanjutnya. Salah satunya soal dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. September menjadi bulan terakhir bagi para Menteri Jokowi menghadiri rapat kerja dengan anggota DPR di komisinya masing-masing. Di rapat kerja terakhir, satu persatu Menteri Jokowi berpamitan. Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR 2 periode pemerintahan Jokowi, mengucapkan terima kasih kepada anggota Komisi 5 mitra kerjanya di DPR. Untuk itu izinkan saya mengucapkan terima kasih. Menjadi mitra kerja selama 10 tahun, Basuki bahkan sempat terharu dan menangis saat mengucapkan kalimat pamitan. Tidak mudah membina hubungan keluarga-keluargaan seperti Komisi 5 ini, Bapak. Apapun yang Bapak sampaikan, kami rasakan bahwa itu memang tujuannya baik untuk membangun kita semua. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon pamit Ibu Bapak. Suasana haru juga terjadi saat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berpamitan ke mitra kerjanya di Komisi 1 DPR. Menteri yang telah menjabat 10 tahun ini menitipkan pesan agar Komisi 1 tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Jangan tinggalkan bangsa Palestina berjuang sendirian di tengah hak-hak mereka dirampas. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga berpamitan ke mitra kerjanya di Komisi 11 DPR. Dalam rapat kerja terakhir pekan lalu, Sri Mulyani mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama 8 tahun terakhir. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 11 yang selama ini menjadi partner yang baik. Mungkin itu Bapak, tidak ada say goodbye kata Pak Soeharto tadi katanya, yang ada farewell. Menjadi bendahara negara sejak 2016, Sri Mulyani berharap transisi pemerintahan baru bisa berjalan mulus, terutama keberlangsungan APBN 2025 yang menjadi tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Hampir 5 tahun kami sibuk menanam akar. Baru sekarang bunga perubahan terlihat mekar. Momen pamitan sambil berpuisi juga disampaikan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat kerja terakhir dengan Komisi 10 DPR pekan lalu. Menjadi Mendikbud di periode kedua kepemimpinan Jokowi, Nadiem menitipkan soal keberlangsungan program Merdeka Belajar yang digagasnya. Masa pemerintahan Jokowi akan berakhir 19 Oktober 2024 atau sehari sebelum pelantikan Prabowo Gibran pada 20 Oktober 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, jumlah menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran disebut-sebut akan mencapai 44 kementerian. Jumlah menteri Prabowo Gibran lebih banyak dibandingkan dengan pemerintahan Jokowi Ma'ruf yang sebanyak 34 kementerian. Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Gibran masih mengkaji susunan kabinet dan nama-nama menteri. Kabarnya jumlah menteri Prabowo Gibran akan berjumlah 44, jauh lebih banyak dari saat ini sebanyak 34 menteri. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, membenarkan ada penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran. Susunan kementerian akan difinalisasi sepekan sebelum pelantikan Prabowo Gibran 20 Oktober 2024. Di antaranya pos kementerian yang akan dijabat oleh tokoh dari partai politik koalisi maupun dari kalangan profesional. Dasko juga menyebut sudah ada nama-nama yang akan mengisi jabatan menteri termasuk dari Partai Gerindra. Saya juga belum tahu progresnya sampai mana karena itu adalah hak prerogatif daripada presiden terpilih. Nah, beliau pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah, dan menuntaskan kriteria yang akan mengisi kabinet yang akan datang. Kriterianya apa aja sih, Bang? Dari Gerindra Kalau Golkar kemarin disebut ada 4 nama anggotanya. Kalau dari Gerindra ada nama-namanya nggak, Bang? Ya, kalau dari Gerindra sudah ada nama-namanya, tapi mohon maaf belum bisa dipublikasi. Ada berapa dari Gerindra? Ya, dari Gerindra sedikit lah. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menjanjikan anggaran operasional RW 100 hingga 200 juta rupiah dikelola mandiri untuk lingkungan. Sementara Rano Karno, bakal calon wagub pasangan Pramono Anung, berjanji akan melanjutkan program KJP. Bang Dul lesehan makan bareng warga Cengkareng Timur dan menggelar bazar minyak goreng di Kalideres, Jakarta Barat. Sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran karena kartu Jakarta Pintar akan segera berakhir dan kurangnya ketersediaan sekolah dekat permukiman. Rano berjanji akan melanjutkan program KJP bagi siswa kurang mampu. SD, SMP ada nggak? Ada, Bang, tapi jauh. Nah, ini bagian bagaimana cara kita mendekati ini. Tapi kan kita mesti jumlah, maaf nih, bangun sekolah itu kan harus punya standar. SD misalnya berapa? Wah, Bang, di sini anak-anak cuman maaf bisa 30 orang. Ya nggak mungkin kita bikin SD sampai jadi kelas 1 sampai kelas 6 kan? Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menjanjikan anggaran 100 hingga 200 juta rupiah untuk setiap RW di Jakarta. Anggaran ini nantinya bisa dikelola mandiri untuk mendesain lingkungan RW, termasuk pengelolaan fasilitas, sosialisasi hingga pengelolaan sampah. Kalau ini hal baru, seluruh RW-nya dikasih pagu anggaran mendesain masa depannya. Duitnya tuh bukan buat gaji, duitnya itu buat beresin sampah, beli motor sampah, bikin bak sampah di tiap pengkolan, bikin gapura, bantuin warung-warung yang kumuhnya kan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Bagendung di Cilegon, Banten terbakar hebat. Warga di area TPSA khawatir dampak kebakaran berbahaya untuk kesehatan mereka. Kobaran api disertai kepulan asap pekat mengepung TPSA Bagendung di Cilegon, Banten Senin malam hingga dini hari tadi. Api sulit dipadamkan, menghanguskan tumpukan sampah di area seluas kurang lebih 900 meter persegi. 6 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api termasuk alat berat. Kebakaran diduga akibat aktivitas pembakaran sampah sengaja ditinggalkan sehingga merembet ke tempat lain. 3 titik api masih menimbulkan kepulan asap pekat di TPSA Bagendung, dikhawatirkan warga berdampak buruk bagi kesehatan mereka. Sebelumnya TPSA Bagendung pernah terbakar tahun 2019 lalu. Warga terpaksa mengungsi karena permukiman terkepung asap pekat. Beberapa hari ini kualitas udara di Jakarta termasuk dalam kategori yang tidak sehat. Bahkan kemarin Jakarta berada di peringkat kedua kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Ini menjadi PR nyata bagi para calon gubernur Jakarta untuk memperbaiki kualitas udara. Berikut laporan dari rekan Raisa Nadia. Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Saat ini Jakarta menduduki peringkat kelima sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Bahkan kemarin sempat menduduki posisi kedua. Padahal kondisi sedang libur panjang sehingga jalanan pun lengang, jarang kendaraan.
Indeks kualitas udara Jakarta saat ini berada di angka 124 atau masuk dalam kategori tidak sehat. Buruknya kualitas udara di Jakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya emisi dari kendaraan, lalu kegiatan industri yang menimbulkan limbah asap, selain itu juga adanya pembangkit listrik, serta aktivitas domestik seperti merokok dan membakar sampah. Polusi udara tentunya memberi dampak buruk bagi lingkungan, seperti pembentukan kabut asap, lalu terjadinya hujan asam yang dapat merusak tumbuhan, selain itu penipisan ozon dan juga memicu pemanasan global. Dari segi kesehatan, buruknya kualitas udara juga dapat berdampak pada tubuh manusia. Di antaranya bisa menimbulkan sesak nafas dan asma, lalu gangguan mata seperti mata merah dan juga iritasi, kanker kulit dan kanker paru-paru, selain itu penyakit kardiovaskular, serta gangguan pada sistem reproduksi. Dengan buruknya kualitas udara di Jakarta, masyarakat pun diimbau untuk sebisa mungkin meminimalisir kegiatan di luar ruangan. Dan jika Anda harus berkegiatan di ruang terbuka, jangan lupa untuk menggunakan masker. Dari Jakarta, Raisa Nadia dengan juru kamera Raga Firdaus melaporkan. Pemirsa, buah kesabaran seorang penyuluh pertanian berhasil membantu mengolah lahan tandus petani menjadi lahan yang produktif. Nah, berkat ketekunannya, ada 200 hektar lahan yang tadinya kritis kini menjadi area produktif. Berikut kisah inspiratifnya dalam Mereka Punya Cerita. Menggunakan sepeda motor, Suswaning menempuh puluhan kilometer untuk memberikan literasi kepada kelompok tani di Gunung Kidul, Jakarta. Dari desa ke desa, wanita paruh baya ini dengan tekun dan sabar, tak lelah membantu serta mengajak para petani untuk mengolah lahan yang tandus menjadi produktif. Pada awal kendala saya itu untuk melakukan penyuluhan itu juga susah karena petani diajak kumpul saja tidak mau. Setiap hari selama lebih dari 20 tahun, Suswaning mencurahkan waktu dan tenaganya untuk membantu para petani mendapat hasil panen yang maksimal. Buah kesabarannya, area Bukit Kars yang sebelumnya tandus, kini berubah menjadi lahan produktif. Suswaning yang mulanya membantu menggarap lahan kritis 5 hektar, kini sudah berkembang luas mencapai ratusan hektar area produktif. Luasan yang kami garap yang awalnya tahun 2012 itu menggarap di luar lahan pertanian yang sudah siap itu 5 hektar. Itu sebagai contoh kami juga membuka kepada warga masyarakat yang dulunya dimanfaatkan. Kami ajak masyarakat untuk menggarap lahan itu. Suswaning adalah sedikit contoh dari abdi negara yang bekerja dengan hati. Atas kerja kerasnya, pemerintah memberikan penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kategori pengabdi lingkungan pada tahun 2021. Dari Gunung Kidul, Jakarta, Kismaya Wibowo melaporkan. Malam Puncak Apresiasi Kreasi Indonesia 2024 digelar di Kabupaten Tangerang, Banten. Program unggulan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini telah diselenggarakan di 60 kota dan di 31 provinsi di Indonesia. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri Malam Puncak Apresiasi Kreasi Indonesia atau AKI 2024 di Kabupaten Tangerang, Banten. Selama 4 tahun perjalanannya, Apresiasi Kreasi Indonesia terbukti mampu melahirkan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Bahkan program unggulan Kemenparekraf ini mampu mengatasi masa krisis ekonomi di era pandemi COVID-19, serta ikut berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional. Para pelaku ekonomi kreatif 1.600 telah lahir dan 1.600 produk kreatif telah tercipta yang menyumbangkan lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif sebanyak 25 juta. Ekonomi kreatif Indonesia sudah berhasil masuk 3 besar dunia dan ini perlu kita teruskan momentumnya di pemerintahan ke depan. Di Malam Puncak Apresiasi Kreasi Indonesia 2024, Kemenparekraf juga memberikan penghargaan kepada 12 finalis terbaik yang mewakili masing-masing kota kabupaten yang dipilih dari total 6.800 pendaftar. Mereka merupakan pelaku ekonomi kreatif dari berbagai daerah di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep hari ini mendatangi gedung KPK. Didampingi sejumlah petinggi PSI, Kaesang akan mengklarifikasi soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaesang Pangarep tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.40 siang ini. Kedatangan Kaesang didampingi Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Kedatangan Kaesang untuk klarifikasi dugaan gratifikasi jet pribadi yang digunakan Kaesang dan istrinya Erina Gudono beberapa waktu lalu. Foto-foto Kaesang dan istrinya turun dari jet pribadi mewah beredar di media sosial. Kaesang dianggap menerima gratifikasi penggunaan jet pribadi. Jet pribadi tersebut milik sebuah perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Prosedur kedatangan Kaesang dari luar negeri langsung tanpa melalui proses keimigrasian juga menuai polemik. Dalam klarifikasinya, Kaesang mengakui ia hanya menumpang pesawat jet milik temannya. Klarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bedanya nepeng pesawatnya teman saya. Dan gagal. Ada ribuan pengunjung ramai-ramai memadati festival kuliner di Mall Bandung. Di sini dijajakan ratusan menu dari berbagai negara dengan harga yang terjangkau. Sumarekon Mall Bandung menarik ribuan pengunjung setiap harinya untuk menikmati 400 menu kuliner dalam gelaran Festival Kuliner Bandung yang sudah hampir berjalan 1 bulan. Makanan dari Jepang, Korea, Thailand, dan Cina menjadi pelengkap makanan khas Indonesia yang tentu saja tetap menjadi favorit pengunjung. Selain beragam menu menarik dengan harga terjangkau, pengunjung juga bisa menikmati berbagai permainan ketangkasan yang memacu adrenalin. Thailand, sudah nyobain makanan Thailand juga. Senang banget tentunya. Ya, senang banget karena dekat-dekat dari rumah juga. Terus banyak banget, alhamdulillah. Terus mereka juga antusias, jajan pun oke, banyak banget yang jajan. Tingginya animo masyarakat juga membawa berkah bagi UMKM yang ikut serta. Hasil yang didapat pun cukup memuaskan bagi para pedagang. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno melaporkan.